Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran pecahan. Di sini kita akan membahas materi bilangan pecahan. Yang pertama, kita isi nama dulu pada aplikasi media pembelajaran. Lalu isi kelas dan selanjutnya klik OK. Nah, di sini pada media pembelajaran materi bilangan pecahan ada beberapa poin yang akan kita jelaskan nanti, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, latihan, dan juga kita tambahkan pilihan untuk penyusun. Pada tampilan, kita kasih kotak nama di atas pojok berwarna merah dan juga kotak kelas untuk mengingatkan siapa yang sedang melakukan atau yang sedang memakai aplikasi materi bilangan pecahan ini. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Siti Aisyah yang pertama, Uwais Al-Qarni, dan juga Nur Lailatul Mukarramah. Lalu kita kembali ke menu. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin pertama, yaitu kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti terdiri dari 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, percaya diri, peduli, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan di kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar sepanjang hayat. 3. Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan tentang teknologi, seni, budaya terkait fenomena yang terjadi di lingkungan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. 4. Mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita kembali ke menu, kemudian kita ke kompetensi dasar. Kemudian kompetensi dasar terdiri dari 1. Memahami kewajiban ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan sikap ulet, sabar, jujur, sopan, percaya diri, peduli dengan lingkungan sekitar, bertanggung jawab, dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. 3. Menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan, biasa, campuran, desimal, persen. 4. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 5. Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Indikator dan tujuan. Indikator terdiri dari 1. Melaksanakan kewajiban ajaran agama yang dianutnya, berpikir ulet, sabar, jujur, sopan, percaya diri, peduli dengan lingkungan sekitar, bertanggung jawab, dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. 3. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan, biasa, campuran, desimal, persen. 4. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. 5. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Kita kembali ke menu. Lalu kita ke poin tujuan pembelajaran. Kemudian tujuannya, melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan penampuan atau discovery, siswa mampu 1.
menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses belajar berlangsung. 2. Menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah pecahan. 3. Menjelaskan aturan-aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan benar. 4. Menjelaskan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan dengan benar. 5. Dapat mengubah bentuk bilangan pecahan. Akhirnya kita masuk ke materi utama. Kemudian operasi bilangan pecahan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Pertama, pada terminologi pecahan. Pecahan dalam bahasa Inggris berarti fraction, asal dari kata fractio, kata benda dari fragir. Kata fragir ini berarti memecah. Oleh karena itu, istilah bilangan pecah juga sering digunakan sebagai sinonim dari pecahan. Istilah pecahan dapat digunakan untuk merujuk suatu bilangan yang ditulis dalam A per B dan angka A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Perlu diperhatikan penggunaan simbol tersebut sebagai bilangan atau angka. Misalnya, jika kita menyatakan bahwa bilangan yang terletak di atas disebut pembilang dan bilangan yang di bawah disebut penyebut, maka pecahan yang kita maksud di situ adalah suatu simbol atau angka. Akan tetapi, jika kita mengatakan jumlahkan 1/3 dan 1/2, maka yang kita maksud adalah pecahan sebagai suatu bilangan. Pada titik pecahan di SMP, pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah bilangan bulat. Bilangan yang seperti ini juga disebut dengan bilangan rasional. Akan tetapi, secara umum, pembilang dan pecahan suatu pecahan adalah sembarang bilangan real, asalkan penyebutnya tidak sama dengan 0. Maka selanjutnya adalah konsep-konsep pecahan. Pecahan dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu konsep sebagian dari keseluruhan, konsep pembagian, dan konsep perbandingan. Yang pertama adalah konsep sebagian dari keseluruhan. Dengan konsep ini, pecahan digunakan untuk menyatakan sebagian dari keseluruhan. Kita ilustrasikan sebuah lingkaran di samping. Lingkaran ini kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Lalu, ada 3 potong yang diarsir. Apabila kita tandai 3 bagian pada lingkaran ini, maka akan menjadi pecahan 3/8. 3 adalah yang diarsir dan 8 adalah semua bagiannya. Lanjut ke konsep pembagian. Nah, bagaimana menentukan 3/4? Kita misalkan coklat 3 batang ini, lalu kita bagi 2 sama besar, maka kita akan mendapatkan 1/2 bagian. Kemudian kita bagi 2 lagi sehingga menjadi 4 pembagian. Maka kita akan mendapatkan 3/4 dengan 1 kotak ini sebagai 3/4. Kemudian lanjut ke konsep perbandingan. Kita lihat gambar ini. Kita ilustrasikan banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan pada gambar tersebut. Untuk siswa laki-laki sendiri, ini terdiri dari 3 siswa, dan untuk siswa perempuan terdiri dari 2 siswa. Nah, maka kita dapat tulis jumlah siswa laki-laki adalah 3/5 dan siswa perempuan adalah 2/5. Kemudian operasi bilangan pecahan terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Misalkan Mario belajar matematika selama setengah jam, lalu dilanjutkan belajar kimia selama 1/3 jam. Maka berapa jam Mario belajar? Ayo kita cari tahu. Cara penyelesaiannya yaitu kita misalkan setengah adalah coklat, sebuah coklat. Lalu kita bagi coklat tersebut menjadi 2 bagian sama besar, sehingga kita mendapatkan 1/2 bagian coklat sebanyak 2. Lalu tambahkan dengan 1/3 coklat dengan cara 1 buah coklat kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, sehingga menjadi 1/3 bagian coklat sebanyak 3. Terus
Bagian yang berwarna coklat yang pertama adalah setengah. Dan yang berwarna ungu adalah sepertiga dengan posisi lurus seperti yang ada di gambar. Lalu tambahkan setengah tambah sepertiga. Kemudian bagaimana ilustrasi tersebut? Lanjut. Untuk memudahkan dalam penjumlahan pecahan, kita samakan penyebut dua pecahan yang diberikan. KPK dari 2 dan 3 kan adalah 6. Maka 1/2 tambah 1/3 sama dengan 3/6 tambah 2/6. Lalu bagaimana ilustrasinya? Nah, seperti ini. Selanjutnya ilustrasinya. Nah, untuk ilustrasinya, gambar tadi kita bagi menjadi 6 bagian sama besar seperti gambar di atas. Maka kotak yang berwarna coklat dan merah kita hitung adalah 5 kotak. Maka kita ketahui hasil setengah tambah sepertiga adalah 5/6. Dengan 5 adalah warna merah dan warna coklat, dan 6 adalah semua bagiannya. Dari gambar kita bisa menuliskan 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Lalu dari keseluruhan ini terdapat konsep yang didapat, konsep penjumlahan pecahan. Untuk sembarang dua pecahan A per B dan C per D adalah A per B tambah C per D sama dengan AD per BD tambah BC per BD sama dengan AD tambah BC per BD. Untuk selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Misalkan kita mempunyai pecahan 3/4 dikurangi 1/6. Setelah itu kita bisa gambarkan seperti gambar di bawah ini. Kita mempunyai 3/4 dikurangi 1/6. Berdasarkan gambar di samping, kita dapat melihat bahwa prosesnya untuk 3/4 setiap kotaknya kita potong dengan 2 garis sehingga mendapatkan 3 kotak. Dan untuk yang 1/6 setiap kotaknya kita potong dengan 1 garis sehingga menghasilkan 2 kotak. Dapat kita lihat untuk gambar 3/4 dan 1/6 menghasilkan 12 kotak karena hasil potongan tersebut, sehingga hasilnya adalah 3/4 dikurangi 1/6 sama dengan 9/12 dikurangi 2/12. Hasilnya adalah 7/12. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pembilang 9 dan 2? Kita lihat di gambar kotak-kotak yang berwarna biru dan coklat. Untuk konsepnya dari pengurangan pecahan adalah untuk sembarang dua pecahan A per B dan C per D adalah A per B min C per D sama dengan AD per BD dikurangi BC per BD sama dengan AD dikurangi BC per BD. Nah, untuk kenapa kok bisa seperti itu? Karena untuk pengurangan maupun penjumlahannya sebelumnya, ketika akan dioperasikan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu sehingga baru dapat dioperasikan. Nah, untuk cara mudahnya kita kalikan pecahan A per B dengan penyebut dari lawan. Jadi A per B dikalikan dengan D dan C per D kita kalikan dengan B, sehingga hasilnya adalah AD dikurangi BC per BD. Selanjutnya adalah perkalian pecahan. Kita ilustrasikan perkalian dengan luas daerah. Misalkan kita mempunyai perkalian 4/5 dikali 2/3. Kita ilustrasikan sebagai sebuah papan yang kita arsir. Untuk gambar yang pertama, kita mempunyai 4/5. Jadi yang diarsir adalah 4 persegi panjang dikali dengan 2/3
Jadi yang diarsir adalah 2 persegi panjang. Maka menghasilkan 8/15. Nah, 8 ini dapat dari mana? Jadi ketika kedua kotak ini kita tumpuk, maka akan menghasilkan 2 tumpukan per kotak. Jadi hasil dari kotak yang ditumpuk itu adalah 8/15 adalah jumlah dari kotak-kotak yang sudah dipotong-potong. Nah, cara lainnya kita dapat melihat bahwa hasil kalinya dapat diperoleh dengan mengalihkan pembilang kedua pecahan per hasil kali dari penyebut. Itu adalah cara dari konsep perkalian pecahan. Nah, untuk sembarang 2 pecahan A per B dan C per D bisa kita lihat di bawahnya ya. Jadi langsung pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Tidak perlu menyamakan penyebutnya seperti penjumlahan dan pengurangan yang sebelumnya. Materi yang selanjutnya adalah pembagian pecahan. Pembagian pecahan dapat dimaknai serupa dengan pembagian bilangan cacah. Salah satu makna dalam pembagian pecahan bilangan cacah dapat direpresentasikan dengan pengurangan berulang. Hal ini akan kita gunakan untuk memaknai pembagian pecahan. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Dari gambar ini kita mendapatkan pecahan 3/4 untuk yang di atas dan 1/8 untuk yang di bawah. Jadi, kita akan membagi 3/4 dibagi 1/8. Untuk caranya, yang gambar 1/8 kita beri nomor sampai batas dari gambar kotak biru di atas. Karena sudah sama, kita mendapatkan sampai nomor 6. Jadi, hasil dari 3/4 dibagi dengan 1/8 adalah 6. Kemudian, bagaimana jika nanti hasil baginya bukan berupa bilangan cacah? Dengan kata lain, bagaimana jika nanti setelah dikurangi secara berulang akan menghasilkan sisa? Untuk kasus ini, perhatikan ilustrasi di bawah. Nah, kita mempunyai 2 gambar, yaitu 5/6 dan 1/3. Kita akan membagi 5/6 dengan 1/3. Dari kedua gambar itu akan digabungkan. Nah, maka akan menghasilkan 15/6. Kita bisa perkecil dari pembilang dan penyebut, kita bagi dengan 3 semuanya, menghasilkan 5/2. Kita buat pecahan campuran yaitu 2 1/2. Selain dengan menggunakan gambar, pembagian pecahan juga dapat dilakukan dengan mengubah pembagian menjadi perkalian dengan membalik pembaginya. Misalkan kita memiliki pecahan 1/2 dibagi dengan 1/3. Nah, pembaginya 1/3, jadi 1/3 kita balik. Sehingga 1/2 dikalikan dengan 3/1 sama dengan 3/2. Nah, pecahan campurannya adalah 1/2. Dapat kita ilustrasikan dengan gambar di bawah ini. Nah, yang atas adalah gambar 1/2, yang bawah adalah gambar dari 1/3. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang pembaginya 1/3, kita kalikan dengan 3. Jadi menghasilkan 1. Nah, untuk yang 1/2 kita kalikan 3 juga, jadi menghasilkan 3/2. Maka 3/2 dibagi dengan 1 sama dengan 3/2. Nah, hasilnya sama dengan yang atas. Sehingga ide dalam pembagian tersebut adalah membuat pembaginya menjadi 1.
konsep dari gambar di atas tadi atau pembagian yang sebelumnya, untuk sembarang pecahan A per B dan C per D dengan C per D tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B dikali D per C. Setelah selesai materi, kita lanjutkan dengan latihan soal. Di sini ada level A, level B, dan master. Untuk yang pertama, kita ke level A dulu, dari nomor 1. Bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. Dari gambar di samping ada 4 persegi 3, sehingga penyebutnya ada 4. Dan yang diarsir ada 1, jadi pembilangnya 1. Sehingga bentuk pecahan di samping adalah 1/4. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. Bentuk dari pecahan di samping adalah persegi. Nah, di dalamnya ada 4 kotak, sehingga penyebutnya ada 4 dan yang diarsir ada 1. Jadi, bentuk pecahan di samping adalah 1/4. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Sama seperti tadi, bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga penyebutnya ada 8 dan yang diarsir ada 3. Sehingga bentuk pecahan di samping adalah 3/8. Kita lanjutkan ke nomor 4. Bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. Nah, dari pecahan di samping ada 6 kotak dan 2 yang diarsir, sehingga jawabannya adalah 2/6. Kita lanjutkan ke nomor 5. Bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. Dari segitiga di samping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga penyebutnya ada 8 dan yang diarsir ada 4. Jadi bentuk pecahan di samping adalah 4/8. Kita lanjutkan ke nomor 6. Bentuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. Jadi gambar ini ada 4 segitiga dan 3 yang diarsir, sehingga bentuk pecahan di samping adalah 3/4. Kita lanjutkan ke nomor 7. Tanda yang benar untuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai.
Jadi 1/2 titik-titik 3/2. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya 1 dan 3. 1 kurang dari 3, sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke nomor 8. Tanda yang benar untuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 2/4 titik-titik 4/8. Karena penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya untuk lebih mudah mengerjakan. 2/4 kita kalikan 2, sehingga 4 sama dengan 8. Sehingga 2/4 kita kalikan 2 menjadi 4/8. 4/8 titik-titik 4/8. Sehingga jawabannya adalah C, sama dengan. Kita lanjutkan ke nomor 9. Tanda yang benar untuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 3/4 titik-titik 3/5. Penyebutnya belum sama, sehingga kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan 3/4 dengan 5 dan 3/5 dengan 4. Sehingga pecahannya menjadi 15/20 titik-titik 12/20. Sehingga jawabannya adalah B, lebih besar dari. Kita lanjutkan ke nomor 11. Tanda yang benar untuk pecahan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. 2/20 titik-titik 5/50. Penyebutnya belum sama, kita samakan penyebutnya. Seperti cara yang tadi, kita kalikan 2/20 dengan 50 dan 5/50 dengan 20. Sehingga menjadi 100/1000 titik-titik 100/1000. Sehingga jawabannya adalah C, sama dengan. Kita lanjutkan nomor 12. Bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. %45% sama dengan 100. Sama dengan per 100. Sehingga 45% sama dengan 45/100. Kita lanjutkan ke nomor 13. Bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. 64% setara dengan 64/100. Sehingga bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah 64/100. Kita lanjutkan ke nomor 14. Bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 0,4 setara dengan 4/10. Sehingga jawabannya adalah
4/10 A. Kita lanjutkan ke nomor 15. Bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 0,75 jika kita jadikan pecahan biasa menjadi 75/100. Karena di sini tidak ada jawabannya, jadi kita perkecil, sama-sama kita bagi 25, sehingga 75/100 kita bagi 25 menjadi 3/4. Jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 16. Bentuk pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. Jadi, bentuk pecahan dari 0,5 karena komanya di sini, jadi pecahannya adalah 5/10. Karena tidak ada jawabannya, kita perkecil. Kita bagi 5, sehingga mendapatkan pecahan 1/2. Setelah kita selesai level A, kita lanjut ke level B. Kita mulai dengan nomor 1. Jumlah pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. 1/2 ditambah 3/2 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama, langsung saja kita lihat pembilangnya. 1 dan 3. 1. Karena sudah sama, kita langsung tambahkan. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Dan untuk penyebutnya, karena sudah sama, jadi penyebutnya 2. Hingga jawabannya adalah 4/2. Kita lanjutkan ke nomor 2. Jumlah pecahan bilangan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. 2/6 ditambah 1/7. Untuk penjumlahan, penyebutnya belum sama, sehingga kita samakan dulu penyebutnya. 6 dan 7. Kita kalikan silang. 2/6 kita kalikan dengan 7, dan 1/7 kita kalikan dengan 6, sehingga mendapatkan pecahan 14/42 ditambah 6/42, sehingga mendapatkan hasil 20/42. Karena di sini tidak ada jawabannya, maka kita perkecil menjadi, kita bagi 2 ya, menjadi 10/21. Kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Jumlah pecahan bilangan di samping adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 0,75 ditambahkan 1/2. Karena di sini jawabannya pecahan, 0,75 kita jadikan pecahan menjadi 75/100 ditambah 1/2. Dan karena di sini penyebutnya 4, kita jadikan penyebutnya 4, sehingga 75/100 kita bagi dengan 25 menjadi 3/4, dan 1/2 kita kalikan dengan 2, sehingga 2/4. Jadi 3/4 ditambah 2/4
menghasilkan 5/4. Kita lanjutkan ke nomor 4. Hasil operasi bilangan pecahan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik ya. Selesai. 3/4 dikurangi 1/2 sama dengan, karena di pilihannya penyebutnya 8, jadi 4 dan 2 kita jadikan 8. 3 dan 4 kita kalikan 2 menjadi 6/8 dikurangi 1/2, 2 kita jadikan 8 menjadi 4/8, sehingga jawabannya adalah 2/8. Kita lanjutkan ke nomor 5. Hasil operasi bilangan pecahan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 0,8 dikurangi 1/4. Karena di sini jawabannya penyebutnya adalah 20, sehingga kita jadikan pecahannya menjadi per 20. 8/10 kita jadikan per 20, kita kalikan 2 menjadi 16/10. Dikurangi 1/4, kita kalikan 5 menjadi 5/20, sehingga jawabannya adalah 11/20. Kita lanjut ke nomor 6. Hasil operasi bilangan pecahan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 1/2 dikurangi 1/5. Karena di sini jawabannya penyebutnya 10, kita jadikan 10 semuanya penyebutnya. 1/2 kita kalikan dengan 5 menjadi 5/10 dikurangi 1/5 kita kalikan 2 menjadi 2/10 sama dengan 3/10. Kita lanjutkan ke nomor 7. Hasil operasi bilangan pecahan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 1/2 dikali 3/4 sama dengan, karena perkalian langsung saja kita kalikan menjadi 3/8. Kita lanjutkan ke nomor 8. Hasil operasi bilangan pecahan di samping yang benar adalah, kita kasih waktu 5 detik. Selesai. 3/5 dikali 2/5 langsung saja dikalikan menjadi 6/25. Karena soal masih banyak teman-teman, jadi silakan coba sendiri. Nanti untuk link aplikasinya akan kami taruh di link deskripsi. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. See you.